Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil azim Sayyidina Muhammadil hadi ila siratal mustaqim. Para pemirsa channel Jamani yang selalu dirahmati Allah Ta'ala, yang selalu diberkahi di dalam kehidupannya. Kali ini dari Jamaah Manaqib Nurul Iman, sebagaimana disebut Jamani atau disingkat Jamani, kali ini hadir yaitu tiada lagi Jamani mau menyejarahkan sebagaimana orang yang mulia, bahkan dimuliakan Allah Ta'ala, yaitu Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isa Ar-Rumi. Adapun nasab sudah diterangkan sebagaimana kemarin di channel yang sudah tayang, yang sudah ada di channel Jamani. Setelah nasab, maka saya akan menerangkan perjalanan beliau, sejarah beliau. Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isa Ar-Rumi bin Imam Muhammad An-Naqib bin Imam Ali Al-Uredi bin Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah. Ketika menyaksikan terjadinya yaitu suatu fitnah, bencana, dan kedengkian yang telah mewabah pada yaitu masyarakat Irak, berkuasanya yaitu para ahli bid'ah dan banyaknya penghinaan terhadap yaitu para syarif dari kaum Alawiyin, dan beratnya berbagai yaitu tekanan-tekanan yang mereka rasakan. Banyaknya yaitu para pencuri dari kalangan yaitu golongan orang-orang hitam di saat itu. Dan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, perbuatan yang hina terhadap yaitu wanita-wanita kaum muslimah, serta banyaknya yaitu pembunuhan sebagaimana telah disebutkan atau diterangkan oleh As-Suli. Sesungguhnya jumlah orang yang terbunuh pada musibah yang terjadi sebanyak yaitu 1.500.000 orang. Di antaranya seorang pembesar dari mereka yaitu Imam Ali bin Imam Muhammad bin Imam Ahmad bin Imam Ali bin Isa bin Imam Zainal Abidin. Di samping itu, mereka
juga mencaci maki, yaitu para khalifah, yaitu Khalifah Utsman, Khalifah Ali, Khalifah Tolhah, Khalifah Jubair, dan Khalifah Aisyah, dan Muawiyah. Maka disebabkan oleh hal-hal tersebut, beliau akhirnya memutuskan hijrah dari negeri Irak ke negeri Hadramut, sebagaimana seperti kakeknya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Imam Ahmad Al-Muhajir dari Basrah hijrah ke kota Madinah pada tahun 317 Hijriah. Yang selanjutnya menuju, yaitu kota Mekah. Kemudian berpindah ke Yaman, yaitu Hadramut. Di Hadramut merupakan, yaitu akhir perjalanan Imam Ahmad Al-Muhajir bersama, yaitu anak dan keturunannya, yang akhirnya beliau menetap di sana. Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isa Ar-Rumi pindah, yaitu dari Basrah ke Hadramut bersama anaknya, yaitu Ubaidillah, dan ketiga cucunya, yaitu Alwi, kakek dari Bani, yaitu Alawi. Terus dengan Jadid, kakek dari Bani Jadid, dan Basri, kakek dari Bani Basri. Mereka semua adalah orang-orang yang mulia, ulama yang mengamalkan ilmunya sebagaimana dia seorang yang alim. Menurut, yaitu Al-Alamah Muhammad bin Salim Al-Bijani dalam kitabnya Al-Asghah Al-Anwar jilid 2 halaman 82 mengatakan bahwa sesungguhnya dari kalangan keluarga Ali yang pertama kali, dari keluarga Ali yang pertama kali datang ke Hadramut. Jadi yang pertama kali datang ke Hadramut adalah Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin
Imam Isa Ar-Rumi. Beliau hijrah dari yaitu Basrah menuju Madinah bersama yaitu keluarganya yang berjumlah di saat itu 70 orang. Ikut serta bersama yaitu Imam Ahmad hijrah dan dari kota Basrah ke kota Madinah, kakek dari Bani yaitu Akhdal, yaitu keturunannya antara lain yaitu Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Zamzam bin Auf bin Imam Musa Al-Qadim, dan kakek dari Bani yaitu Bani Kudaim. Di antaranya keturunannya adalah Muhammad Jawad bin Ali Ar-Ridho bin Imam Musa Al-Qadim. Sedangkan Imam Ahmad, sedangkan anak Imam Ahmad yang bernama Muhammad tetap tinggal yaitu di Irak untuk menjaga sebagaimana menjaga harta Imam Ahmad Al-Muhajir sampai beliau mendapat keturunan dan meninggal dunia yaitu di sana, yaitu di negara Irak yang bernama yaitu Muhammad. Maka apa? Pada tahun 318 Hijriah, Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isa menunaikan ibadah haji. Dari Mekah, beliau pergi ke Hajren yaitu Hazramut dan membeli yaitu perkebunan korma dan harga yaitu 500.000 dinar dan menghadiahkan perkebunan tersebut yaitu kepada mawalinya. Kemudian beliau pindah ke daerah yaitu Husesah yang jaraknya kira-kira setengah marhalah dari Tarim dan terletak sebelah timur daerah Sibam. Berkata yaitu Muhammad bin Salim berkata, daerah yang pertama kali disinggahi Imam Ahmad Al-Muhajir adalah yaitu Jubel, di mana penduduknya mempunyai sifat-sifat yang baik dan mereka menerima
dengan senang hati, yaitu kedatangan sebagaimana Imam Ahmad Al-Muhajir. Negeri Jubel terletak yaitu di Wadi Du'an yang penduduknya bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dan Syiah, yang dikelilingi oleh penganut mazhab yaitu Ibadiyah. Mazhab Ibadiyah. Penduduk Jubel berasal dari suku yaitu suku Kindah dan suku Sodak. Tidak lama kemudian, Imam Ahmad Al-Muhajir pindah yaitu ke Hazren dan tinggal di sana selama yaitu 1 tahun. Di Hazren beliau membeli yaitu perkebunan kurma dengan harga juga sama yaitu 500.000 dinar dan menghadiahkan perkebunan tersebut kepada mawalinya. Kemudian apa? Kemudian beliau pergi ke desa yaitu desa Bani Jasir dan kemudian ke Husesah. Di Husesah beliau menetap yaitu sampai wafat beliau yaitu di Husesah. Pengembaraan beliau di Hadramut dimulai dari tahun 320 Hijriah sampai tahun 345 Hijriah. Beliau hidup pada zaman yaitu Daulah Jiyadiyah, yaitu dari Bani Umayyah, dan pada zaman Daulah Zaidiyah yaitu dari Al-Hashimi di negara Yaman saat itu. Selama di Hadramut beliau memerangi yaitu kaum Ibadiyah dan kaum yaitu Quraimitoh tanpa senjata. Untuk itu para pemirsa Jamani, sebagaimana itu dalam suatu keterangan ini mudah-mudahan menjadi kemanfaatan, keberkatan bidini wa yaumil akhirah. Kali ini menerangkan sebagaimana diterangkan yaitu dari tujuan sebagaimana Imam Ahmad Al-Muhajir dalam majalah yaitu Ar-Rabithah jilid 5 halaman yaitu 296 dijelaskan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isa Ar-Rumi hijrah ke Hadramut tidak untuk mencari kekayaan dunia, karena di Hadramut tidak ada sesuatu
untuk dicari. Maka apa? Barang siapa mendengar berita tentang negeri Hadramut, maka dapat dikatakan bahwa Sayyid atau Imam atau Syarif Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isa Ar-Rumi dan keturunannya tidaklah hijrah dari negeri Irak yang subur ke negeri yang tandus dan tidak dapat ditemukan yaitu adanya banyak makanan, akan tetapi beliau hijrah bersama keluarga dan anak-anaknya karena menjaga diri dan agamanya dari fitnah dan yaitu kekejaman bala tentara kerajaan di saat itu. Sehubungan dengan hal di atas berkata, yaitu Imam Fadl bin Imam Abdullah bin Imam Fadl sebagaimana berikut. Barang siapa yang tidak berhusnuzon terhadap keluarga Bani Alawi, baginya tidak akan diberikan suatu kebaikan. Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isa Ar-Rumi wafat pada tahun yaitu 345 Hijriah. Demikian sejarah sebagaimana orang yang mulia Imam Ahmad Al-Muhajir bin Said Isa Ar-Rumi yang telah saya terangkan, mudah-mudahan menjadikan kemaslahatan, keberkatan fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.